Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Kalkulus 1 ya. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang pokok bahasan turunan ya. Di sini yang akan dibahas itu terdiri dari dua. Yang pertama konsep dasar turunan, yang pertama itu konsep dasar turunan, yang kedua itu adalah eh, turunan sepihak. Oke, kita mulai dengan konsep dasar turunan. Nah, untuk turunan, konsep dasarnya itu merupakan dua konsep yang berkesinambungan. Itu turunan berasal dari dua konsep, yaitu antara persamaan garis singgung dan kecepatan gitu ya. Nah, turunan dari hasil dari dua konsep tadi antara persamaan garis singgung dan konsep turunan itu dan kecepatan itu lahirlah konsep untuk rumus turunan ini. Turunan ini, turunan pertama fungsi f(x) terhadap x di x sama dengan 0 ditulis dalam bentuk f aksen x. Kita sepakati untuk turunan itu notasinya f aksen x ya. Itu notasinya seperti ini gitu ya. Apabila nilai limitnya ada, apabila f(x) memiliki turunan untuk semua x pada selang i, maka dikatakan f(x) terturunkan, artinya turunannya ada gitu ya. Nah, kita lihat dengan beberapa contoh soal gitu ya. Nah, misalkan yang ini. Untuk soal nomor 1, misalkan di sini nih, ini udah ada pembahasan sih, cuman ya kita coba saya coba hapus dulu biar nanti step by stepnya rekan-rekan bisa lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Oke, kita coba dulu dihapus dulu ini jawabannya biar lebih memudahkan ya. Kita cek nanti dengan pembahasan langsung gitu, sama aja sih hasilnya mah. Kita coba di sini. Nah, nomor 1. Tentukan f aksen 1. Nah, biar lebih mudah kita tentukan dulu turunan pertamanya f aksen x gitu ya. Nah, kita lihat kalau seandainya saya punya fx sama dengan itu 3x min 1 sesuai dengan ini. Nah, berarti kalau seandainya saya punya fx tambah h, maka dari sini menjadi 3x tambah h min 1 gitu. Atau kita uraikan menjadi 3x tambah 3h negatif 1 gitu ya. Nah, dengan menggunakan konsep definisi turunan tadi, f aksen x itu sama dengan limit. Nah, h menuju 0, fx tambah h dikurangi fx dibagi h. Nah, kita lihat limit h menuju 0, Anda lihat fx tambah h itu ini, berarti kan 3x ditambah 3h kurangi 1 gitu ya. Dikurangi fx 3x min 1 per h. Nah, kita lihat. Kita buka kurungnya, jadi f aksen x berarti dari sini menjadi limit h mendekati 0. Berarti dari sini 3x ditambah 3h dikurangi 1 min 3x tambah 1 per h. Nah, ini ada yang sama. Ini juga sama. Nah, jadi sisanya limit 3h dibagi h dibagi h menuju 0. Nah, ini berdasarkan konsep limit yang tadi sudah kita pelajari pada materi sebelumnya yang sudah kita pelajari di kelas, maka ini kita hilangkan, maka sama dengan 3. Sehingga f aksen x itu sama dengan 3. Nah, kita lihat ini fungsinya merupakan suatu fungsi konstanta. Artinya apa? Ketika f yang jawab pertanyaan f1 itu sama dengan 3. Kalau ada pertanyaan lain f berapa? F3, ya 3. F5 berapa? Ya F aksen 5, maaf. Tadi F aksen 1, F aksen 3, F aksen 5, ya 3. Karena ini fungsinya konstan gitu ya. Pun juga sama ketika F aksen A, ya
tetap 3 gitu. Karena ini fungsinya turunannya konstan. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa jika fx-nya ini, maka turunannya adalah ini. Itu yang terdapat di contoh 5.1 ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa operasi turunan gitu ya terkait fungsi yang lain. Misalkan ada fungsi penjumlahan, fungsi trigonometri, itu ada beberapa. Nah, ini dengan menggunakan konsep rumus gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini untuk contoh yang ini, kalau seandainya kita ambil contoh yang lain, misalkan dari sini kita lihat contoh yang lain, misalkan dari sini kita coba contoh yang lain. Ini udah ya. Nah, misalkan saya punya contoh yang lain. Misal fx sama dengan, nih saya kasih misalkan dari sini, tadi itu sebentar, ini karena tadi ngehapus ya, jadi harus dihapus lagi nih. Nih kita coba nih. Nah, kalau contoh lain, nih biar mungkin kurang ini ya, kita coba kalau turunan yang lain fungsinya. Nih, kita coba dari sini contoh. Contoh, misalkan diketahui fx sama dengan x kuadrat. Oke, tentukan f aksen x-nya. Nah, kita lihat kalau menggunakan definisi f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurangi fx dibagi h. Nah, kita baru punya fx. Nah, berarti kita cari fx plus h. Dari bentuk ini, fx tambah h berarti jadi apa? X tambah H kuadrat. Kita ikutin fungsi yang diketahuinya. Berarti ini kita uraikan X tambah H dikali X tambah H. Berarti ini kita kalikan. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Sehingga kalau ditanyakan turunan untuk fx kuadrat, berarti kita tulis limit H menuju 0. fx tambah H, nah tadi yang sudah kita uraikan, X kuadrat tambah 2XH ditambah H kuadrat. Oke, dikurangi fx-nya apa? X kuadrat dibagi H. Ini coret, sehingga dari sini limit H menuju 0, 2XH ditambah H kuadrat per H. Nah, berdasarkan konsep limit yang sudah kita pelajari sebelumnya, tekniknya kita keluarkan H-nya, 2X tambah H dibagi H. Oke, berarti dari sini 2X tambah 0 sama dengan 2X. Sehingga jika fx-nya sama dengan X kuadrat, maka f aksen X sama dengan 2X. Nah, itu konsep untuk turunan pun juga sama. Ketika ditanyakan turunan dengan menggunakan definisi, maka gunakan rumus ini. Selalu gitu ya. Nah, karena ini konsepnya dari limit. Oke. Nah, contoh yang lain bentuknya digunakan seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk sin juga sama. Prinsipnya kita turunkan dengan menggunakan definisi tadi gitu ya. Oke. Nah, di sini ada istilah turunan sepihak gitu ya. Apa sih turunan sepihak itu gitu ya? Jadi kita lihat sama seperti pada saat continue materi sebelumnya, ketika kita ada di garis bilangan, misalkan saya sebut di sini X sama dengan A. Nah, pada saat kemarin kita kita pernah ngecek apakah dia continue kanan atau continue kiri, gitu kan? Kemarin itu. Nah, sekarang limit kiri dan limit kanan. Nah, konsep itu kita gunakan untuk menentukan turunan kiri dan turunan kanan, meskipun beda ya, tapi analogi lah. Nah, sekarang kita lihat di sini turunan kiri fx dx sama dengan A, notasinya seperti ini. Jadi kalau seandainya f aksen A, ini berarti artinya turunan kiri A. Turunan kiri dx sama dengan A. Nah, berarti kalau ini, nah ini turunan kanan gitu ya.
Nah, kita lihat di sini. Kalau seandainya turunan kiri sama dengan turunan kanan, maka dia punya turunan di X sama dengan A atau kebalikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kita lihat seperti apa fungsi yang memiliki turunan kiri dan turunan kanan. Nih, kita contoh di sini. Kita lihat di sini F aksen 2. Oke, F aksen 2 berapa? Di sini 4. Kita cek. Kalau menggunakan definisi tadi, F aksen di sini negatif itu menyatakan kiri. Oke. Nah, Fx dikurangi F2 atau ini pakai seperti ini. Jadi ini menggunakan yang ini atau menggunakan yang ini sama saja. Pak, kalau pakai yang tadi kayak gimana? Sama saja. Kalau pakai yang tadi kita cari dulu Fx tambah 2. Fx tambah H menjadi X tambah H kuadrat. Sehingga menjadi X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat gitu ya. Nah, berarti kalau pakai ini pakai rumus yang tadi, kalau sama aja, kalau ini kan pakai rumus yang sebelah kanannya ya. H menuju 0, berarti dari sini X tambah H itu 2XH ditambah H kuadrat dikurangi X kuadrat per H. Nah, ini kita coret. Ini kita coret. Nah, berarti dari sini limit H mendekati 0, H-nya kita keluarkan berarti 2X tambah H per H. Kita coret. Nah, berarti X-nya diganti dengan H-nya diganti dengan 0, 2X. Nah, itu kalau turunannya. Nah, diganti X-nya dengan berapa? 2. Jadi F aksen 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Makanya datang. Jadi mau pakai rumus yang ini ataupun rumus yang Fx tambah H dikurangi Fx H mendekati 0 ya sama saja gitu, hasilnya 4. Nah, kita lihat ini turunan kirinya adalah 4, turunan kanannya 4, maka kita katakan si Fx sama dengan X kuadrat ini memiliki turunan kiri, memiliki turunan kanan, maka dia memiliki turunan di X sama dengan 2. Seperti itu gitu ya. Nah, kemudian di sini ada garis singgung yang merupakan konsep dasar cikal bakal pada saat eh, mempelajari rumus dasar turunan gitu ya. Nah, di sini prinsipnya sama antara garis singgung waktu sekarang dengan waktu saat Anda di SMA gitu ya. Konsep garis turunan itu sama saja. Ini diperoleh dari gradien perbandingan sisi depan dengan perbandingan sisi samping gitu ya. Nah, diperoleh itu F aksen A. Nah, ini kurang begitu besar sebentar. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Kita lihat langsung ke contoh soal. Nah, di sini prinsip garis singgung itu sama saja. Nah, cuman di sini garis singgung yang berpotongan di titik X sama dengan 1. Nah, ini X-nya kan udah ada nih X-nya 1. Nah, PGS waktu SMP atau SMA gitu ya, rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1 gitu. Dimana dari sini PGS ini M itu sebagai gradien dan melalui titik dari sini X1 Y1 itu sama dengan X, Y gitu. Nah, sekarang kita lihat dalam menentukan M-nya nih, M itu dengan menggunakan turunan pertama. Dengan proses yang tadi dalam menentukan turunan berarti M sama dengan F aksennya dulu kita cari. Dengan proses yang tadi maka diperoleh itu 3X kuadrat. Sehingga dari sini M-nya tinggal diganti X-nya dengan 1. Karena di titik 1 berarti dari sini 3 gitu ya. Maka diperoleh dari sini 3 seperti itu. Nah, kita sudah dapat M. Nah, pekerjaan kita itu mencari Y1 dan X1. Nah, di titik X sama dengan 1 itu sama saja dengan X1 sama dengan 1. Maka untuk dapat Y1 tinggal disubstitusi ke fungsi awal. Mana? Y sama dengan X kuadrat pangkat 3. Berarti dari sini 1. Sehingga X1 ada, Y1 ada. Baru dari sini kita substitusi ke rumus. Titiknya jadi
1,1 gradiennya jadi berapa? 3. Berarti Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Berarti Y dikurangi 1, M-nya 3X dikurangi 1. Sehingga dari sini kita bisa kerjakan proses aljabar. Jadi 3X min 3 ditambah 1. Jadi Y sama dengan 3X negatif 2. Nah, seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi selain garis singgung ada juga garis normal. Apa itu garis normal? Jadi kalau dianalogikan dari sketsa garis ini, nah kalau ini disebut sebagai garis singgung, nah yang ini garis singgung, nah garis normal itu adalah garis yang tegak lurus di titik itu dengan garis singgung. Nah, ini yang disebut dengan garis normal. Tadi kan titiknya 1,1. Nah, di titik singgung 1,1 itu garis normal tegak lurus dengan garis singgung. Pada saat konsep gradien, berarti kan antara garis singgung dengan garis normal itu harus sama dengan negatif 1. Sehingga persamaan garis normal gradiennya itu 1, nilai gradiennya adalah 1 per negatif dari gradien garis singgung gitu. Kita lihat kalau tadi gradiennya itu 3 ya di sini. Nah, gradiennya 3 mana? Nah, oke. Nah, ini gradiennya garisnya 3. Maka untuk gradien garis normal dikali gradien garis singgung itu sama dengan negatif 1. Nah, atau gradien itu M ya. Nah, berarti M gradien garis singgung dari sini gradien garis singgung berarti dari sini gradien garis singgung kali gradien garis normal itu sama dengan negatif 1. Nah, ininya 3. Gradien garis normal sama dengan negatif 1. Berarti gradien garis normal sama dengan min 1 per 3. Nah, sudah. Tadi titiknya sudah dapat 1,1 X1 Y1. Nah, berarti kita substitusi ke sini. Jadi Y dikurangi Y1 M X dikurangi X1 gitu. Jadi Y sama dengan min 1 min sepertiga ditambah 1. Jadi Y sama dengan min sepertiga X. Oke, dari sini ditambah 2. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Oke, berarti dari sini Oke, berarti dari sini dia jadi 4 per 3. Sebentar, melalui 1,1. Berarti dari sini Y. Oh, ini salah, ada yang salah Bapak. Berarti dari sini tambah 3 ya. Oh, ini jadi 4 per 3. Sip, maaf, salah. Oke, nah jadi persamaan garis singgung, garis normalnya min sepertiga X ditambah 4 per 3. Nah, pun juga sama untuk kecepatan ya. Untuk kecepatan sesaat itu sama dengan menggunakan konsep turunan. Ini dengan menggunakan konsep turunan cara tadi diperoleh kecepatannya itu 2T. Nah, berarti pada saat T sama dengan 3 atau V3, karena kecepatan itu turunan pertama dari jarak. Nah, berarti dari sini S aksen 3 tinggal diganti 2 kali 3 sama dengan 6 gitu ya. Oke. Nah, jadi ini tuh ini udah ada nih. Berarti dari sini tuh 6 ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian dan silahkan kerjakan untuk tugasnya. Ini ada waktunya kurang lebih sesuai dengan ini berarti nanti waktunya kita lihat yang ada di GCR ya. Tidak perlu sesuai dengan ini. Jadi nanti waktunya disesuaikan dengan yang di GCR gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.